Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi. Di sini saya akan menjelaskan program CRUD yang telah kami buat. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan database yang telah kami buat. Untuk database-nya sendiri, kami beri nama dengan data siswa. Terdapat satu tabel di dalamnya, yaitu tabel siswa. Untuk tabel siswa ini terdapat 5 kolom, yaitu ID siswa dengan tipe integer, NISN dengan tipe varchar, nama siswa dengan tipe varchar, jenis kelamin dengan tipe varchar, dan alamat dengan tipe varchar. Untuk foldernya, kami telah membuat folder dengan nama CRUD2. Untuk folder ini telah kami simpan di dalam folder htdoc. Di sini terdapat 4 file PHP, yaitu index.php, kelola.php, koneksi.php, dan proses.php. Pertama-tama saya akan menjelaskan file index.php. Oke, untuk file index.php, pertama-tama untuk baris kedua, include koneksi.php berfungsi untuk mengimpor file koneksi.php yang diperlukan untuk melakukan koneksi ke database. Kemudian untuk baris ketiga, yaitu variable query dengan nilai select from siswa, mendefinisikan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel siswa dalam database. Untuk baris keempat, pada baris ini kita menggunakan fungsi MySQL query untuk menjalankan query SQL yang telah kita definisikan sebelumnya. Fungsi MySQL query menerima 2 parameter, yaitu parameter pertama con. Ini adalah koneksi database yang telah kita buat menggunakan fungsi MySQL query. MySQL connect di dalam file koneksi.php. Variabel con menyimpan informasi koneksi ke database. Parameter kedua yaitu query. Ini adalah query SQL yang ingin kita jalankan. Pada kasus ini, yang ingin kita jalankan adalah select from siswa, yang akan mengambil semua data dari tabel siswa dalam database. Fungsi MySQL query akan mengirimkan query ke server database dan mengembalikan hasilnya. Dalam kasus ini, hasil query akan disimpan dalam variabel SQL. Variabel SQL akan berisi sebuah objek hasil query yang dapat digunakan untuk mendapatkan data baris per baris dari tabel siswa. Dengan menjalankan query menggunakan MySQL query, kita dapat mengambil data dari tabel siswa dan menyimpannya dalam variabel SQL. Data ini nantinya akan digunakan dalam pengulangan while untuk menampilkan data siswa dalam tabel. Untuk baris ke-11 sampai ke-36, adalah kode HTML yang digunakan untuk tampilan antarmuka halaman web. Tampilan halaman web dibangun menggunakan komponen-komponen Bootstrap. Untuk baris ke-41, kode ini merupakan tautan untuk mengarahkan pengguna ke halaman kelola.php. Saat diklik, tautan ini bertujuan untuk menambahkan data siswa baru ke dalam database. Kemudian untuk baris ke-49 sampai 54,
akan mewakili kolom di tabel dengan judul yang sesuai seperti nomor, NISN, nama siswa, jenis kelamin, dan aksi. Jadi saya akan membuka filenya terlebih dahulu. Kita ketik localhost Jadi di sini terdapat kolom judul yaitu nomor, NISN, nama siswa, jenis kelamin, alamat, dan aksi. Kemudian untuk baris ke-59, kode ini menandakan awal perulangan while yang berjalan selama masih ada baris data yang diperoleh dari tabel dari hasil query. Fungsi MySQL fetch a search digunakan untuk mengambil baris data berikutnya dari hasil query dan menyimpannya dalam variabel result. Saat tidak ada baris data lagi, perulangan akan berhenti. Kemudian baris ke-62 sampai baris ke-62, kode ini akan menampilkan nomor urut pada setiap baris nilai dari variabel nomor akan ditampilkan menggunakan echo. Operator plus digunakan untuk meningkatkan nilai nomor setiap kali perulangan dilakukan, sehingga nomor urut akan bertambah satu persatu pada setiap baris. Kemudian baris ke-63, kode ini merupakan nilai dari setiap kolom baris data siswa. Nilai-nilai ini diambil dari array associative result, di mana nama kolom menjadi kunci untuk mengakses nilai yang sesuai. Di sini akan menampilkan nilai-nilai yaitu NISN, nama siswa, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian untuk baris 67, elemen TD akan menampilkan kolom aksi. Di dalamnya terdapat dua tautan yang mewakili tombol edit dan hapus. Untuk halaman baris ke-68, ini adalah tautan untuk mengarahkan pengguna ke halaman kelola.php dengan parameter ubah yang berisi nilai ID siswa. Dari baris data, setiap parameter ini digunakan untuk memberikan informasi kepada halaman proses PHP. Saya ulangi. Parameter ini digunakan untuk memberikan informasi kepada halaman kelola.php bahwa data yang akan diedit adalah data siswa dengan ID siswa tertentu. Kemudian untuk baris ke-70, ini adalah tautan untuk mengarahkan pengguna ke halaman proses.php dengan parameter hapus yang berisi nilai ID siswa dari baris data. Setiap parameter ini digunakan untuk memberikan informasi kepada halaman proses.php bahwa data yang akan dihapus adalah data siswa dengan ID siswa tertentu. Dengan demikian, bahwa file index.php ini bertujuan untuk menampilkan data siswa yang telah tersimpan dalam database MySQL dalam bentuk tabel. Pada halaman web, pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data siswa menggunakan tombol-tombol aksi yang digunakan.
Perkenalkan, nama saya Ardiansah. Saya akan menjelaskan file koneksi PHP. File koneksi PHP merupakan sebuah file PHP yang bertujuan untuk melakukan koneksi ke database MySQL menggunakan fungsi MySQL LI Connect dari PHP. Pada baris ketiga, kita menggunakan variabel host dengan nilai localhost. Variabel ini akan digunakan sebagai nama host server database. Pada baris keempat, untuk variabel user diisi dengan nilai root. Variabel ini akan digunakan sebagai nama pengguna untuk mengakses database. Pada baris kelima, variabel pass mulai kosong karena username kita lewat, jadi tidak memerlukan password sehingga tidak perlu diisi untuk mengakses database. Pada baris ke-6, untuk variabel data siswa diisi dengan nama database yang akan kita gunakan atau akses, yaitu database data siswa. Pada baris ke-7, di baris ini kita menggunakan fungsi MySQLi connecting untuk melakukan connect ke server database. Fungsi ini mengambil 4 parameter, yaitu nama host, nama pengguna, kata sandi, dan nama database. 4 variabel tersebut sudah kita inisialisasikan dengan variabel. Jadi kita harus perlu memanggil 4 variabel tersebut, yaitu host, user, pass, dan selanjutnya. Hasil connecting akan disimpan di dalam variabel yang namanya cron. Pada baris ke-8 ini adalah blok kondisional if yang memeriksa apakah connecting berhasil atau tidak. Jika variabel con memiliki nilai yang benar atau berhasil terkoneksi, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi, yaitu tulisan connecting berhasil. Pada baris ke-12, baris ini menggunakan fungsi MySQLi select db untuk memilih database yang akan digunakan. Fungsi ini mengambil 2 parameter, yaitu koneksi database con dan nama database, yaitu db. Fungsi ini mengubah database aktif yang digunakan oleh koneksi tersebut. Dengan demikian, file koneksi PHP ini bertugas untuk melakukan koneksi ke database MySQL menggunakan nilai host, pengguna, kata sandi, dan nama database yang telah ditentukan. Jika koneksi berhasil, maka dapat dianggap bahwa koneksi ke database telah berhasil dan database yang dipilih adalah data siswa. Perkenalkan, nama saya Dirga Prayoga. Saya akan menjelaskan tentang kelola PHP. Memasukkan file koneksi PHP yang digunakan untuk menghubungkan ke database. Memberi nilai dari parameter ubah yang ada pada kolom URL. Jika parameter tersebut tersedia, maka nilai dari parameter tersebut akan disimpan ke dalam variabel ID siswa. Jika tidak, variabel ID siswa akan diisi dengan string kosong. Baris 5-9, variabel tersebut diisi dengan nilai kosong, karena variabel tersebut belum memiliki nilai yang akan disimpan. Nilai tersebut akan diisi nanti menggunakan data yang diperoleh dari hasil query SQL. Memeriksa apakah parameter ubah ada dalam URL. Jika ada, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Menginisialisasi variabel ID siswa dengan nilai parameter ubah yang ada dalam URL. Menginisialisasi variabel ID siswa dengan nilai
dari parameter ubah yang ada dalam URL. Membuat query SQL untuk mengambil data siswa dari tabel siswa berdasarkan ID siswa yang diberikan. Menjalankan query SQL menggunakan fungsi MySQL Query dengan menggunakan objek koneksi con. Mengambil hasil query dalam bentuk asosiatif menggunakan fungsi MySQL fetch, assort, dan menyimpan dalam variabel result. Pada baris ke-19 sampai 22 diisi variabel-variabel sebelumnya dengan nilai yang sesuai dari hasil query. Contoh untuk NISN. Hasil query NISN akan diambil dan disimpan dalam variabel NISN dan seterusnya. Membuka elemen form dengan metode pengiriman data post dan aksi pengiriman data ke proses.php saat form disubmit. Membuat input field dengan tipe hidden yang digunakan untuk mengirim nilai ID siswa ke proses.php saat form disubmit. Memulai pernyataan kondisional dengan mengecek apakah parameter ubah ada dalam URL. Jika ada, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda Rustika. Saya akan menjelaskan tentang proses PHP. Baris ini digunakan untuk menyatukan file koneksi PHP ke dalam halaman proses PHP. Karena file koneksi PHP berisi kode untuk menghubungkan ke database-nya. Ini adalah blok pengkondisian. Ini mengecek apakah variabel post aksi sudah diatur atau tidak. Post adalah super global dalam PHP yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dikirim melalui metode HHP post. Ini adalah blok pengkondisian berikutnya yang memeriksa apakah nilai dari post aksi adalah ADD. Jika benar, maka akan dieksekusi blok kode di dalamnya. Baris ke-6 sampai 9 mengambil nilai berdasarkan input. NIS akan disimpan di variabel NIS. Nama akan disimpan di variabel nama. Jenis kelamin akan disimpan di variabel jenis kelamin. Alamat akan disimpan di variabel alamat. Baris ini digunakan untuk membuat query SQL untuk memasukkan data siswa ke dalam tabel siswa. Query ini menggunakan sintaksis insert into untuk memasukkan data baru ke dalam tabel siswa. Di baris ke-12 ini berfungsi untuk menyatakan query yang telah dibuat menggunakan fungsi MySQL Query. Fungsi ini mengambil dari parameter koneksi database atau count yang didefinisikan di file koneksi PHP query SQL yang akan dieksekusi. Ini adalah awal dari blok pengkondisian berikutnya. Ini memeriksa apakah query SQL berhasil dieksekusi atau tidak. Baris ini mengarahkan pengguna ke halaman indeks PHP menggunakan fungsi header. Jadi, setelah data berhasil ditambahkan, maka akan langsung dialihkan ke halaman indeks PHP. X digunakan untuk menghentikan eksekusi script setelah pengguna diarahkan ke halaman indeks PHP. Jika query SQL gagal dieksekusi, maka blok kode ini akan dieksekusi. Ini akan mencetak
query SQL yang gagal ke layar. Ini adalah blok pengkondisian berikutnya yang memeriksa apakah nilai dari pos aksi adalah edit. Jika benar, maka akan dieksekusi blok kode di dalamnya. Dari baris ke-21 sampai 25 akan digunakan untuk menyimpan data terbaru dan akan disimpan di variabel masing-masing. Baris ini digunakan untuk membuat query SQL untuk mengupdate data siswa di tabel siswa. Query ini sintaksis update untuk mengupdate data yang sudah ada dalam tabel siswa. Baris ini menjalankan query SQL yang telah dilihat menggunakan fungsi MySQLQuery. Fungsi ini mengambil dua parameter koneksi database atau CON yang didefinisikan di file koneksi PHP dan query SQL yang akan dieksekusi. Baris ini akan mengarahkan pengguna ke halaman indeks PHP menggunakan fungsi header. Jadi, setelah data berhasil diedit, maka data agar berubah dan halaman kembali ke indeks PHP. Ini adalah blok pengkondisian berikutnya dan akan memeriksa variabel get hapus sudah diatur atau tidak. Get adalah super global dalam PHP yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dikirim melalui metode HTTP GET. Baris ini akan mengambil nilai yang dikirim melalui parameter hapus dalam URL dan menyimpannya dalam variabel ID siswa. Baris ini membuat query SQL untuk menghapus data siswa dari tabel siswa. Query ini menggunakan sintaksis delete untuk menghapus data yang sesuai dengan nilai ID siswa. Baris ini menjalankan query SQL yang telah dibuat menggunakan fungsi MySQLQuery. Fungsi ini mengambil dua parameter koneksi database atau CON dan query SQL yang akan dieksekusi. Ini adalah pengkondisian berikutnya. Baris ini akan mengarahkan pengguna ke halaman indeks PHP setelah data berhasil dihapus. Exit akan menghentikan script setelah ke halaman indeks PHP. Ini adalah hasil CFUD yang telah kami buat. Langsung saya cek. Kita ketik localhost, nama folder, dan index.php. Jadi sini terdapat tambah data, NO, NISN, nama siswa, jenis kelamin, alamat, dan aksi. Kita langsung saja tambah data. Untuk NISN-nya kita tulis 123. Untuk nama siswa Yudi, jenis kelamin laki-laki. Untuk alamat lengkap Jalan Garuda. Langsung kita tambahkan. Nah, langsung muncul data yang telah kita tambahkan tadi dengan nomor 1 NISN 512334, nama siswa Yudi, jenis kelamin laki-laki, dan alamat Jalan Garuda. Kemudian untuk aksinya kita bisa edit dan hapus. Untuk pertama-tama aksinya kita pencet dulu yang edit, kita ganti namanya menjadi Android. Kemudian kita simpan perubahan, maka untuk namanya langsung berubah menjadi Andre. Setelah itu untuk aksinya kita hapus. Nah, maka data yang kita masukkan tadi langsung terhapus, sehingga dapat disimpulkan bahwa CFUD yang kami buat ini telah berhasil dijalankan.